Meski telah diwacanakan sejak Mei lalu, namun hingga kini pemerintah belum bersikap untuk membubarkan ormas yang disebut anti-Pancasila. Karena itu, akhir pekan lalu 14 organisasi Islam mendesak pemerintah bersikap tegas untuk segera merealisasikan pembubaran ormas anti-Pancasila. Pemerintah dinilai perlu menerbitkan Perpu tentang ormas sebagai landasan hukum untuk membubarkan ormas-ormas radikal dan anti-Pancasila. 14 ormas itu menilai jika ormas yang ada bertentangan dengan dasar negara, maka pemerintah berhak untuk membatasi perkembangannya. Lalu apalagi yang ditunggu pemerintah dalam membubarkan ormas tersebut? Padahal dukungan pembubaran ormas radikal terus mengalir dari banyak kalangan. Apakah pemerintah tersandera dan khawatir pembubaran ormas ini akan menambah pergolakan di tengah masyarakat? Pampen Talk bersama saya Valerina Daniel akan membahasnya bersama para narasumber dan telah tersambung bersama kami Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Agil Siraj dari kantor PBNU dan nanti akan bergabung bersama kami di studio Ketua Muhammadiyah Adrianto Tohari. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Said. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Pak Said, menurut Anda mengapa sampai harus ada 14 ormas Islam yang turun akhir pekan lalu untuk mendorong pemerintah membubarkan ormas anti Pancasila? Bismillahirrahmanirrahim. 14 ormas yang tergabung dalam Lembaga Persahabatan Ormas Islam yang kebetulan saya ketuanya, kebanyakan lahir sebelum NKRI. Seperti Al-Irsyad, Persis, Matul Anwar, Wasliyah, Ittihadiyah, Syarikat Islam, berarti NU, itu semua ormas-ormas Islam yang lahir sebelum NKRI. Bahkan ormas-ormas itulah yang berjasa besar menggerakkan masyarakat, anggotanya untuk berkorban merebut kemerdekaan negara ini dari tangan penjajah dengan pengorbanan yang sangat-sangat luar biasa, tenaga, pikiran, bahkan darah ratusan ribu ulama dari Nahdlatul Ulama terutama dan santri-santri yang berkorban, gugur, syahid dalam merebut kemerdekaan tersebut. Salah satu contoh, setelah ditangkapnya Pangeran Diponegoro tahun 1830 sampai tahun 1900, itu hanya selama 70 tahun, ya. Ada 120 pemberontakan yang dipimpin oleh Kiai NU pesantren, dan semua kiai-kiai itu gugur semua, syuhada semua, mati syahid semua, karena sporadis, tidak ada koordinasi. Jadi selama 70 tahun saja kiai-kiai memimpin pemberontakan melawan Belanda 120 kali, dan semua mati semua itu. Mengapa itu sampai salah kemudian satu bukti bahwa ormas. Iya, maaf saya potong. Lalu kemudian mengapa kemudian akhirnya diputuskan bahwa ini saat yang tepat untuk ke-14 ormas tersebut untuk turun dan meminta pembubaran HTI? Apakah emergency itu kondisinya saat ini? Lah belakangan ini setelah reformasi terutama, bahkan sebelumnya sedikit sih tahun 80-an, ditambah lagi era reformasi yang sangat terbuka, yang saya katakan kebablasan tanpa kendali, ini ideologi-ideologi dari luar negeri dibawa masuk ke Indonesia, baik yang ekstrem kanan maupun yang ekstrem kiri, baik yang sekuler maupun yang ekstrem kanan radikal yang mengatasnamakan agama. Selama kelamaan, setelah dibiarkan, ternyata semakin membahayakan. Bayangkan, menurut survei 99% sekian itu menolak Pancasila. Kemudian 4% simpati pada ISIS, mendukung ISIS. Yang berangkat ke Suriah lebih dari 1.200 orang Indonesia ini. Di mana-mana terjadi radikalisme, ekstremisme, khutbah-khutbah di masjid-masjid, ceramah-ceramah, sudah nggak seperti dulu lagi. Ceramah membangun persaudaraan, membangun soliditas, membangun kebersamaan gotong royong, saling bantu, saling membantu. Sekarang sudah yang ada isinya provokasi,
membakar emosi masyarakat dengan mengatasnamakan agama Islam, yang agama Islam sendiri, demi Allah saya bersumpah, melarang cara-cara seperti itu. Al-Quran mengatakan, la ikraha fid din, tidak boleh ada teror di dalam agama. Ini konteks turunnya ayat ini ketika ada seorang sahabat Nabi, namanya Al-Hasin Al-Khazraji, memaksa anaknya masuk Islam, tapi anaknya menolak, kemudian mengancam, kalau kamu tidak mau masuk Islam, saya bunuh. Ayah menteror anaknya. Turun ayat Quran, Allah menegaskan tidak boleh ada kekerasan dalam beragama. Itu ayah terhadap anaknya, apalagi yang bukan ada hubungan famili apa-apa. Oleh karena itu, mari kita kembalikan ke ruh agama Islam, ajaran Al-Quran, ajaran Nabi Muhammad, yang selalu memberikan pelajaran kepada kita semua dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang mulia. Bagaimana Nabi Muhammad ketika diusir dari Mekah, kemudian 8 tahun kemudian bisa kembali ke Mekah dengan gagah perkasa, dengan pasukan yang kuat. Nabi Muhammad memberikan ampunan, seluruh penduduk kota Mekah dimaafkan, tidak ada balas dendam, dan tidak ada kata-kata yang masuk Islam saya maafkan, yang enggak tidak ada. Semua penduduk kota Mekah saya maafkan. Al-yaum yaumul marhamah, hari ini hari rekonsiliasi. Dengan demikian penduduk kota Mekah berbondong-bondong masuk Islam sambil memuji Nabi Muhammad sebagai sosok yang berakhlak mulia. Antal karimu ibnil karim, sungguh engkau Muhammad orang yang berbudi pekerti mulia. Baik Pak, kalau begitu menurut Anda apakah ada sesuatu yang menghalangi pemerintah sehingga dari pada saat pertama kali menyebutkan akan membubarkan HTI, tapi dengan berjalannya waktu belum kita lihat aksi nyata dari himbauan tersebut, dari pernyataan tersebut, apakah ada yang menghalangi pemerintah untuk membubarkan HTI menurut Anda? Pertanyaan ini ditujukan kepada pemerintah dong Mbak, bukan kepada saya. Kalau kami, NU terutama, dan 14 ormas, 13 ormas yang lain, sudah dari awal, dari sejak beberapa tahun yang lalu, selalu memberikan masukan kepada pemerintah agar bersikap tegas kepada organisasi yang jelas-jelas mengancam keutuhan NKRI. Mengancam 4 pilar lah. Apalagi yang namanya HTI, itu jelas-jelas partai politik. Hizbut Tahrir itu, hizb itu maknanya partai politik artinya. Kalau ormas jam'iyah bahasa Arabnya. Kalau hizb itu berarti partai politik. Nah, yang partai politik jelas tujuan targetnya adalah khilafah, menolak nation state yang didirikan oleh seorang aktivis Palestina namanya Taqiyuddin An-Nabhani tahun 53, dibawa oleh ke Indonesia oleh seorang namanya Abu Bakar Al-Baghdadi, bukan Al-Baghdadi yang ISIS, bukan, ada lagi. Dan sekarang kantor pusatnya di London. Itu jelas-jelas menolak nation state, menolak negara kebangsaan. Sedangkan untuk merawat negara Indonesia yang sangat-sangat majmuk, sangat-sangat plural, agama, budaya, karakter, dan sebagainya, apalagi kepulauan juga, ini membutuhkan sikap yang tegas, sikap yang kuat, bergandengan tangan, kita bersatu untuk menjaga, merawat keutuhan NKRI ini. Kalau tidak, jelas dalam keadaan menurut saya sangat-sangat berbahaya, danger, very very danger. Baik, sebelumnya pemerintah juga sudah mengatakan akan membubarkan HTI dan kemudian kita sampai dengan saat ini memang belum melihat bagaimana aksi nyatanya. Tapi menurut Anda dari ke-14 ormas ini apa yang bisa dilakukan selain turun tangan pada saat akhir pekan lalu dengan memberikan aksi demonstrasi untuk mendukung pemerintah? Apalagi yang bisa dilakukan oleh Anda sebagai ketuanya? Ya, kami ormas itu organisasi massa ya, bukan pasukan angkatan bersenjata, bukan apa, organisasi massa yang berfungsi menjaga pilar bangsa ini, keutuhan bangsa ini, dengan membangun kekuatan civil society, memberdayakan masyarakat. Sehingga kita hanya sebatas, ya bukan sebatas sih, kita udah maksimal memberikan masukan, memberikan dorongan pada pemerintah, itu udah maksimal tuh. Nah, selanjutnya pemerintah yang ditlanjuti. Yang berbuat harus bertindak tegas harus pemerintah. Bukan kami, bukan. Kami hanya memberikan dorongan, mengajukan permohonan atau usul atau masukan bahwa kita sudah dalam keadaan sangat bahaya kalau membiarkan
kelompok-kelompok radikal itu hidup di Indonesia ini. Di seluruh dunia, di seluruh negara Islam, di Timur Tengah, HTI dilarang. Tidak ada negara Timur Tengah yang membiarkan HTI berkembang di negaranya. Semua melarang, hatta Pakistan. Nah, kita di sini membiarkan sudah sekian lama, sehingga kelihatan sekali menguat. Di mana-mana sudah banyak simpatisannya, padahal jelas belum tentu, atau saya yakin kehadiran HTI ini membuat gaduh, membuat resah, bahkan ketegangan satu sama lain di antara kita. Tidak sama sekali tidak berguna, tidak bermanfaat untuk membangun soliditas, membangun keutuhan kekuatan bangsa ini. Enggak. Baik Pak Said, terima kasih. Ditahan dulu, kami harus jeda sejenak. Pemirsa, kami harap tetap bersama kami akan kembali usai jeda berikut ini. Terima kasih Anda kembali bersama kami. Pemirsa, sebelum dialog kita lanjutkan, kita simak terlebih dahulu sejumlah data yang akan disampaikan rekan saya, Yasi Syarif. Silakan, Yasi. Baik, terima kasih Valeh. Pemirsa, kalau kita bicara tentang ormas, apa sebetulnya definisi dari ormas? Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan, aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, dan tujuan berpartisipasi dalam membangun demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Dan pemirsa, saat ini ada ormas yang dianggap anti Pancasila. Tentu pemerintah diharapkan ini bisa berperan agar keberadaan ormas anti Pancasila justru tidak menimbulkan perpecahan. Lalu sudah ada langkah pemerintah untuk membubarkan ormas anti Pancasila. Kita akan simak bersama seperti apa langkah-langkah tersebut. Yang pertama kita lihat di sini pemirsa. Pada tanggal 8 Mei 2017, salah satu ormas yang dinilai anti Pancasila adalah Hizbut Tahrir Indonesia. Menko Polhukam Wiranto menyatakan pemerintah mengambil langkah untuk membubarkan dan melarang kegiatan HTI. Selanjutnya kita akan lihat bersama pemirsa, pemerintah menempuh jalur hukum di sini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Dan berikutnya kita lihat di tanggal berikutnya 12 Mei 2017 pemerintah memilih jalur cepat untuk membubarkan HTI. Dan berikutnya diterbitkan Perpu Ormas menjadi alternatif. Dan pemirsa, kalau kita melihat di sini ada 14 ormas yang mendukung pembubaran HTI. Kita akan lihat apa saja 14 ormas tersebut. Kita lihat di sini bersama. Yang pertama Nahdlatul Ulama, yang kedua ada Al-Irsyad Al-Islamiyah, yang berikutnya Al-Wasiliyah, Persatuan Umat Islam, Persatuan Islam. Berikutnya kita lihat lagi bersama pemirsa, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Matlaul Anwar, Yayasan Az-Zikra, Al-Ittihadiyah, Ikatan Dai Indonesia. Berikutnya kita lihat lagi di sini Rabitah Alawiyah, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, dan selanjutnya Nahdlatul Watan, Himpunan Bina Mu'alaf Indonesia. Dan itu tadi pemirsa, kalau kita lihat ada 14 yang menginginkan bahwa HTI ini dibubarkan. 14 ormas tersebut tentunya memiliki tujuan ingin tetap NKRI tetap utuh dan tidak ada perpecahan karena ada ormas yang anti Pancasila. Dan kita lihat pendapat warga terhadap pembubaran HTI. Bagaimana pendapat warga? Di sini kita lihat bersama berdasarkan survei SMRC 4 Juni 2017 ada pertanyaan tentang apakah setuju dengan perjuangan HTI. Yang menjawab sangat setuju ada 1,5%, setuju 9,7%, dan tidak setuju sebesar 55,7%. Sementara responden yang mengatakan sangat tidak setuju ada 13,1% dan yang tidak menjawab sebanyak 20%. Kita lihat lagi berikutnya dengan pertanyaan selanjutnya pemirsa, apakah setuju pemerintah membubarkan HTI? Kita lihat bersama jawabannya. Responden menyatakan 78,4% setuju dengan pembubaran HTI. Selanjutnya 13,6% menyatakan tidak setuju dan 8,0% menyatakan tidak menjawab. Ini berdasarkan hasil survei SMRC 4 Juni 2017. Dan pemirsa, kalau kita melihat tentunya ormas ini didirikan adalah untuk tetap menjaga kesatuan Republik Indonesia. Jangan ada ormas yang anti Pancasila dan tidak ada lagi alasan bagi ormas-ormas yang ingin
ingin anti Pancasila. Dan demikian Valerina, kita kembali ke Anda. Terima kasih Yasi Sarif sudah menyampaikan informasi untuk pemirsa. Kita lanjutkan dialog kita, dan di studio sudah bergabung bersama kami Pak Hajrianto Tohari, Ketua Muhammadiyah. Terima kasih sudah hadir bersama kami malam hari ini, Pak Hajrianto. Ini kalau kita lihat sudah ada 14 ormas Islam yang turun untuk mendukung pemerintah membubarkan HTI. Dari Muhammadiyah sendiri bagaimana? Tidak ikut bergabung? Ya, memang Muhammadiyah kan tidak ikut bergabung dalam paguyuban atau forum 14 ormas itu. Ya, tapi dari segi informasi ataupun dukungannya, apakah Muhammadiyah dalam hal ini juga ikut mendukung? Ya, saya rasa Muhammadiyah sebagai ormas dan gerakan Islam yang memandang bahwa Pancasila merupakan dasar negara dan itu sudah final, dan Muhammadiyah menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila itu adalah darul ahdi wa syahadah, jadi negeri perjanjian, negeri konsensus, dan sekaligus negeri kesaksian. Dan karena itu negeri perjanjian atau negeri konsensus, maka loyalitas atau konsistensi terhadap perjanjian tersebut harus ditegakkan. Nah, kalau tentang pembubaran ormas dalam hal ini HTI, dengan argumen bahwa ormas tersebut anti Pancasila, tentu itu tidak perlu ditanyakan kepada masyarakat satu persatu. Penelitian tadi sudah menunjukkan angka yang sangat mutlak, 78% menyatakan setuju. Dan Muhammadiyah sebagai salah satu ormas Islam, jika argumennya itu ormas tersebut anti Pancasila, tentu juga setuju. Dan sebetulnya hal seperti itu kan tidak perlu dipertanyakan atau ditanyakan kepada satu ormas Islam dan ormas-ormas yang lain. Tegakkan saja ketentuan itu, dan kewenangan itu kan ada pada pemerintah. Saya rasa pemerintah kan tidak perlu untuk menegakkan hukum, menegakkan ketentuan-ketentuan yang diyakininya harus diterapkan dan dilaksanakan. Itu kan tidak harus menunggu bertanya kepada masyarakat satu persatu. Harusnya menurut Anda langsung saja kalau sudah ada pernyataan. Ya, tentu pemerintah akan mempunyai perangkat dan mempunyai instrumen untuk itu. Banyak langkah yang ditempuh, tadi salah satunya Perpu yang tadi ditayangkan di situ. Atau bisa juga karena negara kita ini negara hukum, maka bisa dianalogikan dengan misalnya proses dan prosedur atau mekanisme pembubaran partai politik. Itu kan pemerintah mempunyai hak untuk menyampaikan usulan kepada Mahkamah Konstitusi untuk pembubaran partai politik, dan itu diatur dalam konstitusi, diatur dalam undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi. Bahkan juga hukum acara di Mahkamah Konstitusi sudah ada bagaimana tata urut pembubaran partai politik, dan itu diawali dengan usulan dari pemerintah. Ya, tampaknya bola sekarang sebenarnya ada di pemerintah. Oh iya, ada pada pemerintah. Ya. Jadi jalan pikirannya kira-kira untuk membubarkan partai politik saja pemerintah bisa mengusulkan kepada pengadilan, dalam hal ini pengadilannya adalah Mahkamah Konstitusi, apalagi terhadap ormas. Sebagaimana pemerintah mau menegakkan pemberantasan terorisme, pemberantasan korupsi, pemberantasan macam-macam, kan pemerintah tidak harus menanyai masyarakat satu persatu. Bahkan mungkin ya kalau kebiasaan untuk selalu menunggu kebulatan tekad, menunggu dukungan masyarakat, bahkan menanya satu persatu, itu bisa menciptakan antagonisme di tengah-tengah masyarakat. Karena kemudian masyarakat kan saling berdebat antara yang setuju dengan yang tidak setuju. Sekarang menurut Anda terjadi tidak situasi seperti itu? Ya, sebetulnya begini kan, soal dasar negara, soal ideologi bangsa, itu kan dari sudut kepemilikan memang milik seluruh bangsa. Tetapi dari sudut wacana, itu kan sebetulnya wacana elit kan. Jadi yang membicarakan ideologi, membicarakan dasar negara ini kan bukan orang awam, bukan man on the street kan. Maka dari itu
jangan dibiarkan perdebatan-perdebatan itu malah terjadi di tengah-tengah awam, di tengah-tengah masyarakat. Karena masyarakat awam yang tidak sehari-hari menggeluti secara konsepsional dasar dan ideologi negara, jika dibawa kepada situasi dan suasana perdebatan-perdebatan, itu akan menciptakan situasi yang tidak kondusif. Karena tidak ini kondusif. Boleh saya katakan meskipun agak ada kecenderungan simplifikasi ya, soal ideologi dan dasar negara itu kan soal para pemimpin. Jika terjadi perdebatan, biarlah perdebatan para pemimpin. Jangan dijadikan perdebatan-perdebatan di tengah-tengah masyarakat yang awam. Dan karena itu maka pemerintah tegas saja. Kalau memang mempunyai keyakinan dan betul-betul terbukti bahwa ini ormas yang anti Pancasila, cuma pertanyaannya adalah sebetulnya lembaga atau badan negara apa yang memiliki kewenangan secara hukum, ya, kewenangan secara hukum, ya, secara formal, secara ofisial untuk menyatakan itu kan salah satu ormas itu anti Pancasila. Kalau Mahkamah Konstitusi kan punya kewenangan, misalnya undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar, misalnya gitu kan. Sebenarnya kan ada jalur hukumnya dan pada akhirnya nanti akan palu adalah ke pengadilan. Baik, gitu. Kita kembali ke Pak Said. Pak Said, kalau menurut Anda ada yang menyatakan bahwa kondisi seperti ini saat ini adalah kondisi yang tidak kondusif, dan kalau misalnya pemerintah pun pada akhirnya memutuskan untuk memubarkan HTI akan memunculkan pergolakan di masyarakat. Menurut Anda benar demikian? Negara tidak boleh kalah oleh siapapun. Kalau yang dirongrong adalah keutuhan negara, apalagi dasar kita Pancasila, maka negara tidak boleh kalah oleh ancaman siapapun. Dan itu adalah merupakan tanggung jawab kita bersama. Dan kami, NU dan 14 ormas, di belakang konstitusi negara sampai kapanpun. Jadi tidak boleh kita masih berhitung, masih ragu, masih dihitung untung ruginya atau positif negatifnya. Jelas ormas-ormas yang anti Pancasila akan menghancurkan negara ini, akan membuat pecah belah bangsa ini, konflik di antara kita sendiri, seperti terjadi di Timur Tengah, Afghanistan, Irak, Suriah, Yaman, Libya, Somali. Itu semua negara-negara yang bangkrut, yang tidak mampu merawat negaranya atau kesatuannya. Kenapa? Karena konflik yang berkepanjangan sehingga menimbulkan perang saudara yang masing-masing punya kepentingan. Jelas sekali mereka negara yang bangkrut, negara yang tidak beradab, negara yang kehilangan jati diri, kehilangan kepribadian, martabat budayanya. Agama sudah Islam, tapi budayanya, akhlak moralnya hancur berantakan. Tidak ada yang bisa diharapkan kemajuan apa untuk peradaban dunia atau peradaban umat Islam dari negara yang kacau balau seperti itu. Apa yang bisa kita harapkan? Oleh karena itu, kami dari umat Islam Indonesia akan mempertahankan keutuhan dan keselamatan NKRI ini. Kemudian di dalam bingkai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, kami akan berjuang membangun syiar-syiar Islam di atas tanah air yang solid, negara yang kokoh. Kita akan membangun kemajuan-kemajuan peradaban Islam. Bukan berarti maju Islam harus jihad, bunuhin orang, bom orang, bukan. Membangun pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, dan seterusnya. Itu kita bangun di dalam bingkai Pancasila di atas negara yang kuat, bersatu, dan kokoh. Baik, kita kembali harus jeda sejenak. Pemirsa, kami harap Anda bersama kami. Terima kasih Anda kembali bersama kami, dan di sambungan telepon sudah bergabung bersama kami Pak Refli Harun, pakar tata hukum negara. Pak Refli, ini kalau kita lihat dari proses pembubaran HTI yang tampaknya berjalan sangat lambat hingga saat ini, menurut Anda apa yang menjadi halangan utamanya? Apakah dari segi aturan, dari undang-undangnya, atau ada alasan lain yang membuat pemerintah seperti tersandera untuk membubarkan HTI? Iya, saya kira dua hal ya. Pertama, pemerintah tidak menjalankan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Keormasan. Yang kedua adalah undang-undang itu sendiri memang mengatur hal-hal
pembubaran atau istilahnya pencabutan status badan hukum itu secara bertingkat dan itu ada waktunya. Dan tidak ada klausul lain yang bisa untuk mempercepat proses. Nah, masalahnya adalah ketika pemerintah belum menjalankan prosedur itu ya, prosedur mulai pertama pembinaan, peringatan 1, peringatan 2 ya, penghentian kegiatan, penghentian bantuan dan kemudian permohonan untuk mencabut status badan hukum dan itu butuh waktu bahkan tidak hanya bulanan tapi mungkin tahunan. Maka sesungguhnya ketika kemudian ada pernyataan hendak membubarkan tidak bisa begitu saja karena itu kan melanggar undang-undang. Nah di sisi lain undang-undang sendiri memang tidak mengatur jalan cepat ya. Harusnya memang pemerintah menurut saya agak lalai sedikit terhadap sepak terjang organisasi apapun yang barangkali dianggap bertentangan dengan Pancasila. Harusnya proses pembinaan, peringatan 1, peringatan 2, penghentian bantuan atau penghentian kegiatan itu dilaksanakan sehingga sah dan absah untuk memintakan pembubaran atau pencabutan status badan hukum itu ke pengadilan. Kalau dia status badan hukum, tapi kalau dia tidak berstatus badan hukum hanya terdaftar, sah dicabut kemudian tanda terdaftarnya kan begitu. Ya. Nah kalau sekarang sudah terlanjur ada pernyataan, tapi kemudian prosedur itu belum dilaksanakan, apa yang menurut Anda akan terjadi? Ya, saya khawatir ketika ada permintaan ke pengadilan, pengadilan kan melihat nih apakah governance-nya itu dilaksanakan atau tidak menurut undang-undang. Kalau misalnya pemerintah belum bisa membuktikan bahwa ada pembinaan, ya, ada peringatan, ada penghentian kegiatan dan lain sebagainya, saya khawatir secara prosedural pemerintah keliru, salah, ya. Nah, karena itu menurut saya pemerintah harus menempuh upaya dan cara yang benar. Satu. Yang kedua, kalaupun ada yang proses yang harus dilampaui, yang dilangkahi misalnya, paling tidak pemerintah harus meyakinkan kepada pengadilan bahwa organisasi yang mau dibubarkan atau dicabut status badan hukumnya itu memang betul-betul bertentangan dengan Pancasila dan tidak bisa diubah lagi dengan proses komunikasi, pembinaan, peringatan dan lain sebagainya. Nah, saya kira itu akan menjadi bahan bagi pengadilan. Karena toh pengadilan kan memutuskan tidak hanya berdasarkan hukum, tetapi berdasarkan keadilan. Sehingga bisa jadi kemudian walaupun prosesnya itu terlampaui ya atau tidak dilalui, bisa saja kemudian ada justifikasi tetap untuk melakukan pembubaran kalau misalnya dianggap organisasi semacam HTI itu memang betul-betul bertentangan dengan Pancasila dan sudah ada sebenarnya tindakan-tindakan pemerintah walaupun tindakan tersebut tidak seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Ormas, kan begitu. Kalau sudah ada rencana untuk menyebut ataupun menerbitkan Perpu Ormas sebagai alternatif, menurut Anda efektif tidak? Saya bukan bicara efektifnya, menurut saya kalau kita bicara tentang menghormati negara hukum, menurut saya tidak bisa begitu saja. Tidak bisa begitu saja, tidak bisa ada sebuah perpu yang kemudian berlaku retrospektif atau retroaktif. Kalau ada perpu semacam ini, maka itu berlaku ke depan. Barangkali nanti untuk organisasi lain yang bermaksud dibubarkan. Tapi untuk organisasi yang kemarin, maka tetap harus berlaku Undang-Undang Ormas. Karena kalau misalnya perpu itu diberlakukan secara retroaktif, yang kita khawatirkan nanti justru ini akan menjadi ancaman bagi demokratisasi. Ya sekarang yang kita hadapi organisasi semacam HTI. Bagaimana kalau kemudian Perpu kemudian membungkam organisasi yang kritis dan baik terhadap pemerintah misalnya. Maka kemudian kan ada ancaman demokratisasi. Padahal kita tahu bahwa kebebasan berkumpul, berserikat, ya, itu adalah kebebasan yang dijamin oleh konstitusi kita. Lalu kemudian hak untuk tidak diusut, dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut atau retroaktif adalah hak asasi manusia yang tidak bisa dikurangi dalam kondisi apapun. Baik. Sehingga dalam konteks ini, menurut saya pemerintah harus hati-hati. Ya mau tidak mau prosedur itu ikutilah. Kalau misalnya nanti gagal di pengadilan, karena dianggap prosedur yang dilampaui, ya maka balikin saja prosedur itu, atau gunakan lagi perpu yang kemudian sudah disahkan. Karena kan
kalau tindakan yang berikutnya kan sudah tindakan yang sifatnya prospektif ke depan. Tapi untuk tindakan yang ke belakang kemarin, menurut saya tinggal ikuti saja prosedur dalam undang-undang ormas begitu. Ya, jadi tampaknya ada permasalahan dari undang-undang ya, peraturan yang menghambat sehingga proses tidak bisa berjalan dengan cepat. Kita tahan dulu Pak Refli, saya ke Pak Said Agil Siraj di PBNU. Pak Said, bagaimana tanggapan Anda mendengar penjelasan soal aturan yang sepertinya membuat proses ini berjalan lambat? Kalau saya dari perspektif agama, Mbak ya, Al-Quran menegaskan wal murjifuna fil madinati lanuhriyannaka bihim tsumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Artinya Muhammad, Quran berkata kepada Nabi Muhammad, kelompok orang-orang yang membuat gaduh, berbuat resah, apalagi sampai konflik di kota Madinah, usir saja Muhammad. Jangan dibiarkan hidup bersama kamu. Nah, kami di sini saya artikan usir itu bukan orangnya, ideologinya harus kita usir. Harus kita tegas dalam hal ini. Ideologinya kita usir, adapun orang-orangnya sebagai warga Indonesia, mari kita ajak mereka kembali ke pangkuan negeri Ibu Pertiwi yang sudah jelas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan ini merupakan kesepakatan antara kaum nasionalis dan para ulama. 9 tim inti panitia persiapan Indonesia, Bung Karno Hatta, di situ ada Muhammadiyah Kahar Muzakir, ada Syarikat Islam Agus Salim, ada NU Wahid Hashim bapaknya Gus Dur, ada non-muslim lain Menama Ramis, ada masih Muhammadiyah Abi Kusno dan lain-lain. Nah, itu artinya kesepakatan negara sejak dibangun menjadi negara nation state, bukan negara agama, bukan negara suku, bukan negara etnik, bukan negara Islam, bukan, tapi negara nation, negara kebangsaan. Hanya kebangsaan kita, nation kita beda dengan nation yang ditawarkan oleh Michel Aflaq dengan partai Ba'athnya, sosialis sekuler. Kalau kita di sini nation yang religius. Ki Hasyim Asy'ari mengatakan hubbul watan minal iman, nasionalisme bagian dari iman kepada Tuhan. Artinya orang beriman kepada Tuhan maka harus berjiwa nasionalis. Baik, terima kasih banyak Pak Said Agil Siraj sudah bergabung sama kami di Prime Time Talk. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Hadrianto di studio, gimana tanggapan Anda? Ya, persis seperti apa yang disampaikan oleh Pak Refli Harun ya, bahwa sekaligus juga untuk mengklirkan segala sesuatunya, bahwa di pihak masyarakat saya rasa tidak ada keraguan ya. Jika memang anggapan ormas anti Pancasila itu memang seperti itu kenyataannya, ya dibubarkan ya. Itu di tingkat masyarakat tidak ada keraguan. Justru malah menurut Anda mungkin lebih cepat, lebih baik sehingga tidak... Justru itu ya, jadi pada tingkat pemerintah yang sepertinya tidak segera menempuh itu. Dan yang harus ditempuh adalah seperti yang tadi disampaikan oleh Saudara Refli Harun yang merujuk pada undang-undang tentang ormas. Ada pembinaan, ada peringatan pertama, peringatan kedua, lalu baru pencabutan sebagai badan hukum. Nah, itulah yang mestinya dilakukan oleh pemerintah. Dan pemerintah jangan membiasakan diri dengan melemparkan suatu persoalan yang cukup serius di tengah-tengah masyarakat yang kemudian memancing perdebatan. Saya rasa perdebatannya ya bukan kalau dibubarkan nanti terjadi perdebatan dalam masyarakat. Sekarang pun sebelum vonis pembubaran itu dilakukan juga terjadi perdebatan-perdebatan di tengah masyarakat. Dan itu tidak begitu positif. Ya. Jadi semakin lama, semakin menunda-nunda, maka itu akan menciptakan situasi dan suasana antagonisme di tengah-tengah masyarakat. Dan karena itu maka pemerintah harus tegas, jangan ragu-ragu, tetapi tempuhlah sebagai perwujudan negara Republik Indonesia itu sebagai negara hukum. Ya. Sebagai negara hukum ya prosedur, mekanisme,
proses harus hukum dijalankan. itu harus dijalankan. Tetapi segera dimulai menjalankannya proses itu, jangan menunda-nunda, yang kemudian mengesankan pemerintah ragu-ragu, bahkan lebih daripada itu bisa mengundang penilaian bahwa pemerintah tidak kesatria, tidak berani, atau bahkan yang lebih sarkasme dari itu dikatakan pemerintah ini pengecut untuk mengambil keputusan seperti itu saja, menunggu-nunggu kebulatan tekad, butek kan, kebulatan tekad dari masyarakat supaya semua mengambil sikap pernyataan, bubarkan baru pemerintah melakukan itu karena ada di kewenangannya dari pemerintah. Kita tanyakan ke Pak Refli, kalau kondisinya sudah seperti ini, apakah berarti pemerintah harus mengulang lagi prosesnya atau sebenarnya ada jalan lain yang bisa ditempuh sehingga akhirnya tadi tidak menciptakan kondisi yang tidak jelas di masyarakat? Ya, sekarang kan pemerintah sudah mengajukan, saya tidak tahu apakah sudah diajukan ke pengadilan atau mau rencana mengajukan. Kalau mau rencana mengajukan, menurut saya ajukan saja, tinggal diperkuat alasan-alasan untuk pembubaran. Barangkali memang dari sisi prosedur pemerintah keliru karena tidak melampaui prosedur seperti yang diatur dalam undang-undang. Tetapi pengadilan itu kan memutuskan tidak hanya berdasarkan hukum, tapi berdasarkan keadilan, berdasarkan kondisi tertentu. Asal bisa dijelaskan urgensinya, ya, kenapa sampai pada tahap pembubaran, bagaimana kemudian bahayanya misalnya sebuah organisasi dan lain sebagainya, maka putusan pengadilan itu kan menjadi dasar hukum untuk kemudian membubarkan atau mencabut status badan hukum. Dan itu juga sudah menghargai negara hukum. Jadi tidak ada persoalan kecuali pemerintah main otoriter, main cabut begitu saja tanpa melalui prosedur hukum. Nah, kalau seandainya pemerintah gagal, katakanlah gagal karena dianggap prosedurnya tidak terpenuhi, karena prosedur juga penting dan itu substansi dan prosedur itu kan two sides in one coin. Maka pemerintah bisa mengulangi nanti. Mungkin senjatanya jauh lebih kuat karena sudah ada perpu misalnya, kalau organisasi yang bersangkutan memang tetap dinilai bertentangan dengan Pancasila. Tapi kan kita tidak tahu hunus. Tiba-tiba organisasi yang bersangkutan kemudian justru mau tunduk pada aturan-aturan negara, pada aturan main konstitusi dan lain sebagainya. Tapi paling tidak prosedur yang sudah dimulai, proses yang sudah dimulai, ya lanjutkan saja. Jangan sampai terkesan, seperti Pak Haji Rianto tadi bilang, terkesan pemerintah kok yang malah jadi ragu-ragu gitu. Ya? Pemerintah harus firm, walaupun saya mencatat memang ada kekeliruan pemerintah tidak melalui prosedur seperti bagaimana diatur dalam undang-undang. Tetapi karena ini sudah kadung, ikut saja, ya. Berani saja, ya. Yang penting ada tindak lanjutnya. Kita tunggu saja dari pemerintah jangan mengambang dari pernyataan yang baru lalu. Baik, terima kasih Pak Refli Harun sudah bergabung bersama kami hari ini, selamat malam. Dan juga terima kasih Pak Ajrianto sudah bersama Prime Talk hari ini. Ya, pemirsa, saat lagi Anda dapat menyimak Connect 360. Saat ini kami sudahi Prime Talk. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksi @bth.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Ada sama kerabat kerja yang bertugas, saya Valerina Daniel. Terima kasih dan sampai jumpa.